Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai topik penting yang sangat relevan di dunia bisnis, yaitu forecasting atau yang biasa disebut dengan peramalan. Nah, apa sih forecasting itu? Secara sederhana, forecasting adalah proses memperkirakan apa yang akan terjadi di masa depan berdasarkan data dan informasi yang sudah kita miliki. Nah, dalam konteks bisnis, forecasting sering digunakan untuk memperkirakan permintaan pasar, penjualan produk, atau kebutuhan produksi. Dan supaya pembahasan kita bisa lebih konkret lagi, kita bakal mengupas salah satu studi kasus dari sebuah perusahaan kopi, yaitu CV Kopi Nusantara. Bayangkan kalau teman-teman bekerja di CV Kopi Nusantara, sebuah perusahaan yang menjual kopi kemasan premium ke pasar retail modern. Nah, produk mereka tergolong eksklusif dan banyak dibeli oleh pelanggan yang mengutamakan kualitas. Nah, masalahnya permintaan terhadap produk mereka tidak selalu stabil. Biasanya permintaan meningkat saat bulan puasa dan akhir tahun. Namun, kenaikan permintaan itu tidak selalu terjadi dengan pola yang sama setiap tahunnya. Kadang naiknya signifikan, kadang hanya sedikit, dan kadang malah turun. Inilah yang menjadi tantangan utama gitu, bagaimana cara menebak kapan lonjakan permintaan itu akan terjadi dan seberapa besar skalanya. Nah, tanpa sistem yang baik, perusahaan tuh bisa kelabakan gitu, stok bisa kehabisan saat permintaan tinggi, atau sebaliknya stok menumpuk saat permintaan ternyata rendah. Maka dari itu, perusahaan butuh forecasting untuk meminimalisasi ketidakpastian ini dan membuat keputusan yang lebih akurat. Nah, sekarang kita bakal bahas lebih dalam nih, kenapa sih forecasting itu penting dalam operasional perusahaan, atau apa sih manfaat forecasting dalam operasional perusahaan. Yang pertama itu membantu perencanaan produksi. Nah, dengan mengetahui perkiraan permintaan, perusahaan tuh bisa menentukan kapan harus meningkatkan atau menurunkan produksi. Misalnya kalau diprediksi permintaan naik saat bulan puasa, maka produksi bisa ditingkatkan 1 atau 2 bulan sebelumnya agar stok siap tersedia di pasar. Yang kedua yaitu mengoptimalkan pengelolaan persediaan. Nah, persediaan itu kan adalah aset yang sensitif. Kalau terlalu banyak stok bisa bikin biaya penyimpanan naik dan resiko produk kadaluarsa. Tapi kalau terlalu sedikit bisa kehilangan peluang penjualan. Nah, forecasting membantu menentukan level stok yang ideal. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi biaya dan pemanfaatan sumber daya. Nah, tanpa forecasting itu banyak proses bisnis dilakukan berdasarkan feeling. Nah, ini tuh beresiko memboroskan waktu, tenaga, dan uang. Nah, forecasting memungkinkan pengambilan keputusan yang terencana dan hemat sumber daya. Nah, yang keempat yaitu mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data. Nah, dalam dunia bisnis modern, keputusan tuh harus berbasis data. Nah, forecasting memberikan data yang bisa dipertanggungjawabkan untuk mendukung keputusan strategis seperti ekspansi pasar, pengadaan bahan baku, hingga penambahan tenaga kerja sementara. Nah, lalu metode forecasting apa sih yang cocok gitu untuk digunakan oleh CV Kopi Nusantara? Jawabannya tuh metode seasonal atau metode musiman. Kenapa? Karena permintaan CV Kopi Nusantara ini dipengaruhi oleh waktu tertentu, dalam hal ini yaitu pada bulan puasa dan akhir tahun, yang merupakan ciri khas pola musiman. Dan metode seasonal ini digunakan ketika permintaan meningkat karena faktor pengaruh waktu tertentu. Dan metode ini juga memperhitungkan faktor musiman untuk masing-masing periode, sehingga hasilnya tuh lebih representatif terhadap fluktuasi aktual. Nah, selanjutnya, jika saya menjadi manajer operasional di CV Kopi Nusantara, ada beberapa cara untuk menyusun sistem forecasting yang sederhana namun efektif. Ada 8 langkah yang bisa saya lakukan, yaitu yang pertama, tentukan tujuan peramalan. Nah, tujuan forecasting itu harus jelas gitu. Dalam kasus ini, tujuannya itu adalah memprediksi permintaan musiman agar produksi dan logistik bisa disiapkan dengan baik. Yang kedua, kumpulkan dan visualisasikan data historis. Nah, diibaratkan data itu adalah bahan bakal forecasting. Ambil data penjualan minimal 2-3 tahun terakhir. Semakin banyak data, semakin kuat analisisnya. Dan juga jangan hanya melihat angkanya saja, buat grafik atau diagram. Nah, dengan visualisasi kita bisa langsung melihat pola musiman, tren umum, dan fluktuasi dari tahun ke tahun. Yang ketiga, identifikasi pola data. Apakah ada tren naik dari tahun ke tahun? Apakah ada lonjakan musim
musiman atau justru datanya acak. Nah, untuk CV Kopi Nusantara, kita fokus pada pola musiman. Yang keempat, pilih metode yang sesuai. Gunakan metode seasonal yang sudah saya jelaskan sebelumnya atau kombinasikan dengan metode lain. Jangan ragu untuk membandingkan dengan beberapa metode. Yang kelima yaitu hitung kesalahan peramalan. Gunakan indikator seperti MAD atau Mean Absolute Deviation atau MSE, Mean Squared Error, atau MAPE, Mean Absolute Percentage Error. Nah, ini tuh berguna untuk mengevaluasi beberapa akurat model kita. Semakin kecil angkanya, semakin baik prediksinya. Jadi dari ketiga itu tuh memiliki rumusnya masing-masing gitu. Jadi semakin kecil angkanya, semakin baik prediksinya. Yang keenam yaitu verifikasi hasil forecasting. Jangan langsung percaya hasilnya. Gunakan control charts atau peta kendali untuk memastikan ramalan tidak melenceng dari batas wajar. Lakukan pengecekan itu secara rutin. Yang ketujuh yaitu update secara berkala. Dunia bisnis itu berubah cepat gitu, maka model forecasting itu harus diperbarui secara rutin minimal tiap bulan gitu. Yang kedelapan, libatkan tim lintas fungsi. Nah, ajak juga tuh tim penjualan, keuangan, dan produksi untuk berdiskusi. Ini tuh penting agar keputusan yang diambil tuh benar-benar menyeluruh. Nah, untuk kesimpulannya, forecasting bukan hanya alat teknis yang rumit, tapi juga adalah bagian penting dari strategi bisnis. Dengan metode yang tepat dan langkah yang terstruktur, perusahaan seperti CV Kopi Nusantara bisa lebih siap dalam menghadapi fluktuasi pasar. Dan peramalan juga membantu perusahaan untuk membuat keputusan yang lebih bijak, lebih efisien, dan tentunya lebih untung. Sekian pemaparan mengenai forecasting dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga teman-teman bisa menerapkan forecasting ini baik dalam studi ataupun dalam dunia kerja nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.